Oke, selamat malam Andre Rafa. Selamat malam. Halo, halo. Mana nih suaranya nih? Malam. Oke, gimana kabarnya Andre dan Rafa? Andre gimana kabarnya? Baik, Kak. Baik. Kalau Rafa gimana? Aman, Kak. Mindsetnya tuh kalau yang masuk semangat cuma bapaknya, ya udah bener gitu loh. Bisa diajak ngikutin gua gitu kan. Bisa Gimana diajak Rafa? Aman? Aman kok. Udah Oh, timeline yang aman mau ya. ngikutin, Oke, ya udah oke. dulu pakai sangkaan dulu yang ada resiko Oke, dulu. kita siap buat Itu. kelas ya, Terus teman-teman. buat betul gue yang nggak ada ya lumayan Nah, gitu. ini Belum banget nih sama gua teman-teman pengalaman. yang lain, eh, Gitu kita sih. boleh sambil Iya, ngobrol-ngobrol dia dulu bilang nih ya. nggak bisa jadi rumahnya lama. Nah, Mau oke, dia Leon sudah kata hadir. pertama nggak bisa bilang. Lah orang untuk upgrade kenapa nggak boleh gue gitu kan? Oke. Oke, Kavi tunggu 1 menit lagi ya. Sebelum Kavi mulai materinya gitu ya. Oke, teman-teman. Ya, murid Kavi semuanya, Leon, Gomez, Andre, dan Rafa. Kita akan mulai untuk pertemuan hari ini ya. Selamat malam semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya hari ini. Keadaan yang semangat dan sepertinya cuaca pun di daerah Kafit ya, Kafit kan di Jakarta itu sering hujan nih. Nah, by the way juga kalau di daerah kalian sering hujan, jaga ini ya kesehatan tubuh ya. Nah, mungkin kalau Kafit pun udah merasakan badan tuh pegel gitu ya, pegel-pegel gitu. Nah, semoga teman-teman semua ya, Leon, Rafa, Andre, dan Gomez hari ini sehat-sehat dan baik-baik semua ya. Oke, by the way, di sini kita akan mulai lagi ya, teman-teman, untuk belajar ya membuat sebuah aplikasi lagi. Nah, sebelum masuk ke materi, Kak Fit mau nanya dulu tadi belum ditanya nih kabarnya Leon gimana? Kabarnya Leon? Baik, Kak. Baik ya. Oke. Kalau Gomez gimana nih? Baik, Kak. Oke, baik semua ya. Syukur ya. Jadi eh, tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Murid Kak Fit semua. Karena takutnya
Kalau udah kena jatuh sakit itu lumayan tuh kegiatannya banyak yang nggak diikuti gitu ya. Oke. Nah, untuk pembukaan dulu nih, Kavi coba lihat, kita coba lihat sambil sedikit-sedikit ya. Materi di pertemuan hari ini tuh kita belajar aplikasi Smart Notes ya, catatan cerdas. Tapi yang bagian kedua teman-teman ya. Nah, ini aplikasi catatan cerdas nih ya. Smart Notes sebenarnya kan kemarin kita sudah buat ya, tapi dia masih belum ada logiknya ya. Nah, logik dan eventnya dari sebuah tombol kemarin ya. Masih ingat ya? Kita buat aplikasi Smart Notes untuk menyimpan catatan. Tapi baru tampilan UI-nya saja ya, aplikasi desktopnya saja, tapi belum ada logik di dalamnya. Oke, sebelum masuk sini mungkin Kafit mau ngajak ngobrol dulu nih. Nah, Kafit mau nanya dulu ya. Jadi, Kafit pengen kalian, ini Kafit ada sebuah, bukan sebuah games ya, tapi kayak lebih psikologi nih, teman-teman ya. Oke, ikutin instruksi Kafit ya. Ikutin instruksi Kafit nih. Eh, Kalian siapkan notepad. Coba, siapkan notepad. Siapkan notepad. Sudah belum? Notepad atau ketik aja ya di notepad tau ya. Kalian bukan notepad. Boleh pakai notepad atau boleh pakai kertas deh. Cari kertas atau buku dan nulis di pena atau di pensil gitu. Ya, boleh, boleh pakai notepad di laptop kalian ketik aja ya, di search itu notepad gitu. Kemudian eh, bisa menggunakan juga pakai kertas ya atau buku. Nah, kalian siapkan dulu. Oke, ini mainan psikologi ya. Fit ngajak bermain psikologi nih, teman-teman. Oke, sudah belum? Sudah disiapin belum? Sudah, Sudah, Gomez sudah. Andre, sudah. Rafa, Leon, Leon sudah. Oke, boleh pakai notepad, boleh pakai kertas atau buku ya. Oke, jadi gini, ikutin instruksi Kavit ya. Kalian pikirkan, kalian pikirkan, ya, kalian pikirkan satu hewan, satu hewan yang paling kalian pikirkan pertama kali, ya. Kalian berpikir satu hewan, kemudian langsung kalian tulis, kemudian langsung tuliskan deskripsinya. Contoh Kafit mikir hewan semut. Semut itu begini. Deskripsi semut itu hewan yang kecil. Semut itu hewan yang bekerja sama. Nah, ditulis. Silakan pikirkan satu hewan yang langsung kalian, oh ternyata langsung ini. Langsung kalian tulis, kemudian deskripsikan tentang hewan itu. Oke, silakan. Waktunya 30 detik ya. Waktunya 30 detik. Pikirkan satu hewan dan deskripsikan. Oke, udah 30 detik. Sudah semua? Sudah, Kak. Sudah semua? Sudah. Leon sudah. Gomez, Rafa, Andre? Sudah. Udah. Udah. Oke. Yang kedua sekarang. Pikirkan satu hewan lagi. Pikirkan satu hewan lagi dan deskripsikan. Ini hewan yang kedua.
Nah, itu tadi hewan yang pertama, ini hewan yang kedua. Pikirkan satu hewan lagi dan deskripsikan. Bebas ya deskripsinya, tidak hanya tentang sifatnya, karakternya juga ya. Sifatnya, karakternya, kemudian apa lagi? Ya, semuanya lah ya. Waktunya 30 detik. Oke, sudah selesai. Sudah? Gimana? Rafa, Leon, Gomez, Sudah Kak, udah. Andre, udah. Oke. Darel juga ikutan ya. Oke. Sekarang yang terakhir. Pikirkan satu hewan lagi dan deskripsikan. Nah, ini yang terakhir. Jadi ada tiga ya. Nah, ini yang terakhir. Silakan pikirkan satu hewan lagi dan deskripsikan. Waktunya 30 detik. Oh, Oke, waktunya selesai. Ya, sudah semua? Sudah? sudah. Aman-aman? Belum Oke, Kak. oke. Boleh-boleh ditulis dulu. Ya, yang sudah siapa? Leon sudah ya? Leon Sudah sudah. Kak. Oke, Gomez, Darel, Andre. Dikit lagi kan lagi ngetik. Oke. Ya. Oke, kita mulai ya. Nah, sekarang coba punya Rafa. Kenapa Rafa, Kak? oke. Yang pertama kali, hewan pertama Rafa apa? Dan deskripsikan Rafa. Gimana? Pertama harimau, dia punya cakar, serem, gagah, suka daging. Suka daging. Oke, boleh disimpan dulu. Cakar, gagah, dan suka daging. Nah, oke. Kalau Leon, apa nih? Hewan pertamanya. Saya kepiting hantu, dia Hah? predator, agak putih, matanya kayak hantu, tapi punya capit yang kuat. Kepiting hantu? Iya, Hmm, punya sapit. Kavit baru tahu loh. Oke, punya capit yang kuat. Apa deskripsi tadi? Punya capit yang kuat, punya capit yang kuat, predator, sama agak putih. predator, agak putih. Oke, capit simpan. Gomez, hewan pertamanya apa? Jaguar, Kak. Jaguar. Kenapa tuh deskripsikan? Jaguar itu memiliki corak seperti cheetah dan juga spesies kucing terbesar di dunia. Oke. Spesies kucing ya, terbesar di dunia ya. Oke, Andre, hewan pertamanya apa Andre? Gajah, Kak. Kenapa gajah? Karena dia
besar sama kayak keren aja sih Kak. Keren aja. Keren aja ya. Oke, keren aja. Boleh. Oke, Darel. Darel, gimana Darel? Hewan pertamanya apa Darel? Mana nih Darel nih? Sempat join nggak tadi? Oh, mungkin nggak join ya? Oke. Nah, teman-teman, hewan pertama adalah, nih Kaffi kasih penjelasannya. Hewan pertama adalah gambaran dari diri kalian terhadap orang sekitar. Ya, gambaran diri kalian terhadap orang sekitar. Jadi bagaimana cara kalian ingin terlihat seperti itu di sekitar kalian, kepada orang-orang sekitar kalian. Misalkan kepada teman, kepada siapa lagi, guru, pokoknya tetap ke orang-orang sekitar. Nah, kalian ingin menjadi seperti layaknya seperti itu ya, karakternya. Nah, coba kalau yang tadi jaguar, yang tadi gajah, yang tadi apalagi kepiting hantu ya. Nah, kalian itu secara psikologi ya. Jadi secara psikologi itu adalah yang pertama, hewan pertama yang kalian pilih, kalian ingin terlihat seperti karakter pada hewan tersebut. Ya, tadi ada yang kelihatan keren, ya pasti pengen kelihatan keren di orang sekitar. Nah, gitu. Ya. Oke, sekarang kalian coba cocokologi ya. Karena itu psikologi teman-teman ya. Jadi itu ada risetnya beneran ya. Oke, yang kedua. Sekarang Leon. Hewan keduanya apa Leon? Hewan keduanya Triceratops. Apa itu? Punya Des- Dinosaurus punya 3 tanduk besar dan herbivora. Oh, oke, deskripsinya ya. Tak besar dan eh, punya tanduk ya. Oke. Kayaknya Kavi tahu ya. Oke, oke. Nah, kalau Gomez gimana hewan keduanya? Anaconda. Anaconda. Kenapa tuh? Anaconda itu sebuah golongan ular besar yang endemik di perairan tawar. Oke. Golongan ular, ular besar ya, anaconda. Kalau Rafa, hewan keduanya apa, Rafa? Iya Kak. Hiu. Kenapa tuh hiu? eh Kenapa Pak milih air aja? Milih air aja. Oke. Kalau Andre, Paus Kak. paus. Kenapa? Soalnya dia apa ya? Mamal yang di perairan yang paling besar Kak. Mamalia yang paling besar ya. Wah, oke. Nah, jadi kalau Darel gimana? Darel hewan keduanya apa Darel? Artinya nggak ikut ya Darel ya? Oke. Jadi gini, hewan kedua itu menggambarkan kalian sebagai pelindung untuk keluarga kalian bagaimana. Nah, jadi kalau misalkan tadi untuk orang lain, terlihat untuk orang lain, nah ini kalian sebagai pelindung untuk keluarga. Nah, jadi orang-orang terdekat lah, ya kan? Ada sahabat, ada keluarga, ada ya keluarga itu adik, kakak, ya. Nah, menggambarkan kalian sebagai pelindung. Nah, untuk hewan kedua, ya. Nah, karakteristik hewan-hewan tadi itu menggambarkan itu, ya. Karena ada itunya, secara nalurinya kita memikirkan, oh hewan pertama, hewan kedua ini menggambarkan langsung ke diri saya ya. Itu secara nggak sadar ya. Secara nggak sadar kayak milih. Kayak Kafit, kalau pertama kali Kafit pikirkan harimau. Kenapa? Karena Kafit kayak menggambarkan harimau itu kayak Kafit aja gitu. Ya kan? Kuat, pemberani, ya kan? Cekatan, kayak gitu. Nah, itu bisa menggambarkan. Nah, sekarang hewan ketiga nih.
Coba Andre hewan ketiganya apa? Eh, harimau, Kak. Harimau. Oke, harimau. Kenapa harimau? Karena Kak, dikarenakan dia pemburu karnivora yang kuat, Kak, sama Pemburu punya cakar karnivor. yang kuat Oke, dan taring yang tajam, Kak. oke, sip. Harimau ya. Kalau Rafa, hewan ketiganya apa? Elang. Pelang. Kenapa pelang? Ah, bisa terbang. Bisa terbang? Oke, bisa terbang ya. Kalau Gomez, Koala. koala. Kenapa tuh koala? Iya, koala itu mm, hewan herbivora asal dari Australia dan dia Heeh. tuh punya cakar yang kuat untuk memanjat. Oke, koala ya. Kalau Leon nih, hewan ketiganya apa? Intan? Saya hewan ketiganya itu lion N. Lion N. and singa ya itu ya? Iya, Oh, oke, singa. Kenapa singa? karena eh, dia kayak serangga kecil, tapi kuat kayak singa. Ah, lion and itu serangga. Iya, Oh, kayak predator semut. Kafit nggak tahu bentukan hewannya ya. Oke. Nah, jadi ya hewan yang ketiga itu adalah sebagaimana bentuk diri kalian terhadap diri sendiri. Nah, itulah ibaratkan hewan ketiga adalah cerminan sendiri. Ya, kalau tadi yang pertama orang lain, yang kedua orang terdekat, yang ketiga untuk diri sendiri. Nah, itu adalah menggambarkan hewan yang ketiga adalah diri sendiri kalian. Nah, itu ya. Tadi ya, sudah ketahuan. Nah, itu permainan psikologi. Jadi, kelihatan ya dari hewannya. Nah, apakah itu 100% Kafit? Tidak ya. Jadi, ya paling tidak 60% lah. Jadi, secara tidak sadar kita hampir-hampir mirip dengan pilihan-pilihan hewan kita sendiri. Itu secara tidak sadar, teman-teman ya. Nah, jadi kegambar ya. Ada yang gagah, ada yang garang gitu ya, pilihan hewannya tadi ya. Nah, gitu. Oke, nanti boleh lah ditanya-tanya ke teman kalian gitu ya. Nah, itu menggambarkan dirinya. Tapi hewan yang ketiga, ya, hewan yang ketiga itu menggambarkan dirinya sendiri, ya. Oke, itu tadi sedikit permainan ya, psikologi. Oke, kita bisa mulai ya, mulai lagi fokus belajarnya ke materinya untuk pertemuan hari ini, ya. Oke. Jadi nanti boleh tuh pilihan hewannya lagi dipikirin lagi. Nah, jadi kayak gitu ya secara nggak sadar milih hewan-hewan itu. Oke, yuk kita boleh lihat ke sini lagi. Kita mau belajar tentang aplikasi catatan cerdas ya. Bagian yang kedua nih. Nah, kemarin bagian yang ke satu ya. Yang ke satu kita sudah buat apa aja? Masih ingat nggak? Kita buat apa aja? Tampilannya, Tampilannya betul, guys ya. Kita baru buat tampilannya aja. Ya, tapi belum ada logical ya, belum ada logic ya, tombolnya belum bisa diklik, ya kan, teksnya belum bisa diinput, ditambahkan, dimasukkan gitu ya. Nah, belum ada logiknya ya, belum ada fungsinya, atau kalau Kafit sebut belum ada servisnya gitu ya, fungsi ya, functionnya. Oke, hari ini kita akan coba buat itu ya, dari pastikan juga aplikasi yang kemarin kita sudah gitu. Nah, tapi kalau yang belum punya nanti Kafit bisa kirim ya, atau ada error. Kayaknya Kafit lihat semuanya sudah berhasil ya. Oke, kita masuk
Di sini ya terakhir ya. Nah, sebenarnya sebelum materi minggu kemarin, kita tuh masih inget nggak belajar cara membuat file JSON ya? Masih inget nggak? Ada notes data.json ya. Kita inputkan teks berupa JSON, tapi kita masukkan ke dalam sebuah file, gitu ya. Masih inget nggak bentukan JSON seperti apa? Nah, coba. Masih inget nggak file JSON? JSON tuh bentuknya kayak apa? Masih inget nggak? Kayak ada bracketnya ya, gini. Nah, ya kan? Ini data misalkan. Nah, data, ya kan? Kemudian titik dua. Nah, ini value-nya, ya kan? Nah, jadi kita bisa nambahin nanti file JSON ya. Ini. Jadi kita punya file JSON, kemudian catatan pertama nanti kita bisa menambahkan ke file JSON di situ ya. Jadi kita bisa baca. File JSON ini biasanya isinya data ya. Data gitu. Nanti kita akan buat seperti ini. Jadi tombolnya harusnya ada 6 ya. Kita punya 6 tombol. Masing-masing punya fungsinya sendiri ya. Nah, kalau untuk buat simpan dan hapus catatan tuh ada di tombol atas ya. Jadi ini bisa buat create ya. Create note, delete note, dan save note ya. Jadi ada 3 ya. Ada create, delete, dan save. Berarti catatannya kita harus bisa simpan, hapus, dan buat. Oke ya, ada 3. Yang di bawah, ini kita bisa nambah dan melepaskan tag dari catatan. Tag itu ibaratkan kategori ya. Nah, tag itu ibaratkan kategori. Oke, jadi ada list kategorinya. Dari catatan itu kita bisa kelompokkan. Bisa kita tambahkan tagnya, bisa kita lepas tagnya dari catatan. Nah, jadi ketika kita mencari sebuah catatan, kita hanya butuh tagnya saja untuk dicari. Jadi pernah bayangin nggak? Contoh nih, Kafit kasih contoh realnya ya. Oke, pernah pakai aplikasi Shopee nggak? Pernah nggak? Pernah ya? Oke, pasti pernah. Coba kalian bayangin aplikasi Shopee. Kalian pengen cari namanya HP Samsung. Ya, HP Samsung misalkan. Kalau misalkan nggak ada tag Samsung, kategori semua produknya tuh Samsung tuh banyak ya, macam-macam. Kalian kalau misalkan pengen nyari HP Samsung, pasti kalian ketik HP Samsung gitu ya, cari Samsung. Pasti kalau Samsung kan, kalau diketik Samsungnya saja, pasti ada muncul tabnya ya, ada tabletnya, kemudian ada laptopnya juga, ada TV, ada macam-macam ya. AC, ada kipas, nah tuh ada remote, ada banyak banget semuanya. Nah, tapi kalian butuh satu kata kunci, namanya apa? HP ya. Nah, atau handphone ya, atau smartphone. Nah, itu sama kayak tag kalau nanti yang kita buat. Kenapa? Kalau misalkan kita cari kata Samsung, nanti yang keluar banyak. Kita bingung milihnya. Mana yang kita cari ini HP? Kalau misalkan ya Shopee itu nggak ada kata HP, nggak dibuat tag HP. Jadi kita milihnya nanti satu-satu tuh dari atas, scroll ke bawah, scroll ke bawah, scroll ke bawah. Lama kan? Nah, jadi butuh yang namanya tag untuk menandai nih. Oh, ternyata ini bagian tag ini, ya. Oh, jadi ternyata HP Samsung tuh ini semua loh nanti dikeluarin. Nah, jadi kalau ketik HP Samsung nggak ada tuh muncul TV, ya. HP semua yang muncul, ya, dari atas sampai bawah. Jadi seperti itu nanti fungsinya tag nih, search notes by tag, ya kan? Jadi kalau misalkan nanti catatan kita sudah banyak banget,
ya, udah banyak nih catatan kita, maka kita bisa cari berdasarkan tag. Kalau enggak ya kita scroll aja sampai bawah. Kita liatin satu-satu. Nah, itu kan sangat lama. Nah, nanti Kafit ajarin gimana caranya bisa search notes by tag. Nah, ini ada fungsinya sendiri nih. Ada metodenya sendiri nanti. Ya. Nah, bagaimana cara bisa nambahin ke note ya, dan juga untag. Ya, artinya melepaskan. Oke, jadi ini yang akan kita siapkan untuk aplikasi kita ya. Nah, oke, jelas ya sampai sini ya. Kita akan buat seperti apa. Jadi, selanjutnya ini, kita harus bisa nampilin ya. Dari catatan kita, kita harus bisa nampilin dong. Dari setelah kita tambahkan ya. Nah, bisa mencari, kalian harus tahu nih. Tuh, tulisannya ya. Anda perlu mengetahui. Berarti kalian harus mengetahui cara menampilkan data, cara mengatur ya. Kemudian menghapus dan juga mencari catatan berdasarkan tag. Karena ini penting semua nih, empat ini. Ya, oke. Lanjut ya. Menyimpan catatan dalam file JSON. Ini perpustakaan PyQt ya, library PyQt yang kita biasa gunakan untuk aplikasi desktop. Oke. Nah ini Kak Fit mau nanya nih, boleh kalian cari-cari tahu dulu apa itu file JSON? Yuk, boleh. Siapa yang mau bantu Kak Fit jawab? Boleh cari tahu dulu di Google ya. Deskripsinya kemudian sampaikan yuk. Gimana nih? Kemarin kan Kak Fit sempat jelasin ya. Apa itu file JSON? Tahu nggak nih? Apa itu file JSON? Boleh dibacain aja. Ayo, ayo. Gimana? Gomez? Coba, gimana Gomez? File JSON itu apa Kenapa, Gomez? Kak? File JSON itu apa? Bentar, aku lagi ngebaca tapi nggak ngerti-ngerti. Coba, nggak apa-apa bacain aja. Nanti bisa Kafit bantu pahami ya. File JSON atau JavaScript Object Notation adalah format berbasis teks ringan untuk menyimpan dan mengirimkan data terstruktur yang mudah dibaca manusia dan diurai komputer. Oke, itu ya. Itu udah mewakilkan dari pengertian file JSON ya. JavaScript Object Notation. Oke, jadi komputer komputer itu biasanya baca data tuh bisa sangat sulit juga bisa dibaca ya. Maksudnya kayak urutannya tuh nggak rapi pun bisa dibaca sama komputer. Tapi kalau manusia yang baca itu kayaknya kesulitan ya. Nah, jadi hadirlah file JSON. Nah, contohnya seperti ini. Oke, Kak cari ya. Oke, contohnya seperti ini nih. Nah, ini lebih mudah kita dibaca ya. Jadi ada orders nih teman-teman ya. Ada orders, ada nomor ordernya, ada date ya, ada tracking, customer ID, customer. Jadi lebih dibaca, bisa mudah dibaca. Ini adalah key dan ini value-nya nih, ini nilainya. Jadi misalkan customer ID. Nah, ini 11045. Ini F name ini first name ya. First name-nya adalah Su. Kemudian
last name-nya adalah Hatfield, ya. Nah, gitu. Jadi kayak kita lebih bisa mudah baca. File JSON itu bentukannya seperti ini, ya. Ini disebut bracket namanya, ya. Kurung akurawal itu disebutnya bracket, ya. Kalau di dalam file JSON kayak gini nih, ini disebutnya bracket. Kalau ini namanya apa? Ada yang tahu nggak? Kurung apa nih? Kurung apa yang bentuknya begini? Siku. Kurung siku, betul ya. Kurung siku itu disebutnya kayak angelnya bracket, angel bracket gitu ya. Kalau ini namanya bracket. Kalau akurawal ini bracket ya. Kalau di programming ya, bracket. Kalau yang kurung siku ini angel bracket. Nanti kalian coba cari aja ya. Oke, ini contohnya address. Address ini apa? Alamat ya. Nah, 1409 Silver Street. Ini isinya. Jadi dia punya key-nya. Ini key. Key. Key itu apa? Kunci ya. Key. Key. Kunci. Kuncinya adalah address. Kemudian value. Value itu nilai. Nilainya adalah ini. 1409 Silver Street. Kemudian city. City juga sama. City adalah kotanya. Ada Ashlane. Ya. State. Nah, NA. Zip. Nah, gitu ya. Jadi bisa menyimpan data gitu. Kalau manusia bisa baca kayak gini. Komputer juga bisa baca. Nah, tapi kalau komputer tuh bisa baca yang nggak beraturan gitu ya, nggak tersusun rapi. Nah, JSON ini hadir untuk merapikan data ini ya. Jadi bisa dibaca oleh manusia lebih mudah juga ya. Nah, jadi nanti kita akan buat yang seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Setelah itu gini ya. Ini sudah ya, read dan write. Kita sudah bisa baca dan tulis. Ya, sebenarnya sama. Oke. Nah, ini ya, bentukan JSON. Oke, di sini tanda tanya nih. Beri nama widget yang ditandai. Nanti kita buat widgetnya masing-masing ya. Nah, ada text edit, line edit, push button, dan list widget. Yang kemarin kita buat ya. Oke, seperti ini juga seperti ini. Oke, tugas saat ini kita ada 4 ya. Kita bisa meminta judul, permintaan judul, memasukkan teks, menyimpan catatan, dan menghapus catatan. Nah, ini 4 ini dulu kita buat. Boleh, teman-teman, yuk silakan dibuka VS Code-nya. Ya, silakan dibuka VS Code-nya. Di nomor yang ke-49 ya. Oh, bukan 49. 48 ya. Ya, karena 49 itu refleksi. Jadi ngerjainnya di nomor 48. Kita buka nomor 48, klik nomor 1 ya. Oke, kita akan lanjutkan aplikasi Smart Notes bagian yang kedua. Silakan disiapkan dulu ya. Kalau sudah, bilang Kak ya. Biar nanti semuanya kita startnya bareng-bareng nih. Sudah, Kak. Oh, yang udah. Oke, kita tunggu yang lain. Baru Leon. 48 kan, Kak? Iya, 48 nomor 1. Udah, Kak. Baru 2 nih. Yang lain. Udah Kak. Oke, 3.
Ayo, dua lagi. Masih ada yang belum? Boleh kalian coba dulu ya, untuk memastikan apakah bisa dijalankan, nggak ada error. Oke, sudah semua ya. David buka dulu ya. Oke, yuk kita akan coding. David nggak bisa jalan. Oke, oke, boleh di checklist ya. Tugas yang keberapa sekarang? Gue sempat bukan, Sar. Eh, tugas lima bukan? Nomor berapa? Bukannya tugas empat ya, Kak? Enggak. Kita udah tugas berapa? Satu, dua, satu sudah ya? Coba Kak Fit lihat dulu ya, membuat file JSON. Oh ini, ya baru satu yang udah ya. Oke, coba bacain dulu yang tugas dua. Boleh deh, Kak Fit minta Leon. Boleh bacain tugas dua. Kita akan buat tugas dua ya. Boleh, Leon bacakan tugas dua. Oh ya, maaf Kak, mute. Ya, Jadi, atur penyimpanan catatan dan file JSON dan kerjakan dengannya. Untuk ini, nomor satu, di file note underscore main.id, buat kamus catatan dengan instruksi dan tulis ke file JSON note underscore data.json, sehingga membuatnya. Jika Anda bingung, gunakan petunjuknya. Nomor dua, saat Anda meluncurkan aplikasi, setelah perintah buat jendela terlihat, baca informasi dari file JSON dan letakkan di widget. Nomor 3, proses klik pada nama catatan dalam daftar. Ini harus diproses oleh fungsi show underscore result dalam kurung yang akan mendistribusi data catatan, tag, dan teks ke seluruh widget. oke, ya, sudah jelas ya. Tadi yang udah disampaikan Leon, kita akan buat kamus catatan ya, dengan instruksi dan menulis ke file JSON note underscore data JSON sehingga membuatnya.
Jika bingung kita gunakan petunjuknya katanya. Ya, ini petunjuknya nih cara buatnya. Ya, diagram. Nah, ini coba lihat di sini dulu nih. Kita punya kunci, kita punya data. Ya, JSON itu ada kunci, ada data. Kata Kavit ada key, ada value. Ada key, ada data. Gitu ya. Jadi harus jelas ada key, ada datanya. Ya, file JSON kan bentuknya seperti itu. Ya. Kemudian bisa menyimpan catatan. Yuk, kita sama-sama coding. Ya. Yang pertama, coba sudah dibuka semua ya. Oke. Berarti di bawah ini, oke. Pak, Ya. VS Code saya tiba-tiba error, Kak. Nggak bisa kayak nggak ada tampilannya gitu, Kak. Oh, close lagi, close, close. Boleh close dulu, nanti tampilin lagi coba. Oke. Yuk, udah ya, siap ya. Nih, Kavit, enter di bagian JSON-nya kan kemarin kita sudah ya. JSON-nya di bawah di atas ini. List of notes ya. Tampilannya agak beda ya. Tampilannya kayak gimana, Kak? Sebentar. Oh iya bener ini, Ding. Oke, Kak, ini masih ada nggak ya, bisa, notes Kak. in. Oh masih nggak bisa. Boleh di ini deh, di uninstall dulu extensionnya, kemudian install lagi aja coba. Kita udah punya ini nggak? Kalian udah punya ini belum? Nih, notes, welcome, this is the best note taking. Punya kan? Udah. Punya, Sudah ya? Kak. Punya ya? Berarti kalau sudah punya semua, kita, nah itu adalah bentukan JSON-nya, ya. Yang perlu kita lakukan adalah seperti ini. Hmm. Di bagian ini kita update deh, ya. With note, ya. Ini kayaknya kita nggak perlu, teman-teman, ya. Boleh. Ini kita biarkan dulu, ya. Ini kita biarkan. Kita fokus ke sini dulu, ya. Di sini. Baris ke-17. Kemarin kita buatnya seperti ini ya. Baris ke-17. Oke. Boleh dihapus baris ke-18 kita buat ulang. Jadi gini. Notes sama dengan json.load file. Nah, gitu ya. Tapi bedanya ini adalah R di sini. W-nya diganti menjadi R. Nah, bukan write tapi read ya. Kita baca. Oke. Ini kita ubah baris ke-18, baris ke-17 ini ubah jadi R. Nah, notes ini boleh kita hapus. Kita nggak perlu di hard code ya. Nanti kita melalui open ini aja, notes underscore data.json kita akan tulis. Jadi ini nggak perlu di hard code. Ini bisa kita hapus ya, notes in JSON-nya hapus. Nah, seperti itu. Jadi langsung ya, boleh kayak gini.
Oke, jadi notes in JSON-nya dihapus, sisain itu ya. Sudah? Ini sudah? Aman? Sudah, Kak. Oke, di sini ya, jangan ada yang ketinggalan ya. Oke. Kita scroll ke bawah, yuk. Scroll ke bawah, bawah lagi. Nah, ini kayaknya ada yang belum nih. Oke, di sini, sip di sini. Widget tag. Kalau application widget sudah ya. Ini sudah ada. Ini sudah ada. Oke, di widget tag. Nih, widget tag kita belum nih. Ada yang masih kurang. Kita ke widget tag ya. Oke, ini Kavit tandain ya. Field tag, ini button, dan stack. Nah, jadi Kavit bisa seperti itu. Oke, ada yang perlu kita ubah di bagian line ini. Di sini. Button add, button delete, dan button search. Nih ada tiga nih. Oke, ini fungsinya untuk nambahin ya. Untuk nambahin tagnya. Nah, karena ini harusnya tag, jadi jangan begini. Ya, harusnya tag dia. Button, tag add. Button, tag delete. Kemudian ini button, tag search ya harusnya ya. Tag search. Nah, gini. Oke, buat seperti ini nih. Yang button tag. Tambahin kata tag, tapi tambahin juga underscore ya. Hmm. Nah, tambahin underscore ya. Oke, di sini update-nya ya. Kavi coba pisahin deh. Update bagian 2. Biar kelihatan ya. Kalian nanti coba. Oke, ini. Sini dulu. Di tag-nya ya. Jadi set variabelnya harus sesuai gitu ya. Sudah ini tambahin. Tunggu, Kak. Yang tambahin Oke. tag-nya kan doang, Kak. Iya, tag aja. Sebenarnya Iya, sudah. variabelnya aja sih. Nah, jadi Sudah. oke. Jadi kalau yang kenapa kami nambahin variabel tag gini? Karena di atasnya node nih, ya. Kita bisa lihat. Karena kalau variabelnya node, kita biar bisa bedain mana untuk yang button node, mana untuk yang button tag. Ya, ini kan ada tiga nih tadi ya. Sesuai dengan aplikasinya ya. Kan kita punya tiga nih di samping sini. Nih, gini. Coba lihat nih. Ya kan? Ini tiga, ini tiga. Ya. Jadi kita buat tiga variabel masing-masing buat nampung button push-nya itu. Ya. Nah, ini kan ada modulnya nih. Modul push button semua nih. Ya. Disimpan di variabel node dan tag. Jadi sama-sama ada tiga. Itu ya.
biar codingannya lebih rapih. Oke, lanjut ya. Scroll lagi ke bawah. Scroll ke bawah, kita nemu apa lagi di sini? Arranging widgets by layout. Ya. Oke. Layout kayaknya tidak ada perubahan ya. Boleh? Ini biarkan seperti ini. Nah, ini nih. Ini ada yang keliru nih, teman-teman nih. Button notes ya. Ini button notes, ini button note, button box layout, teks. Nah, ini ada kurang nih. Ini ada button baris ke 60 ya. Coba update bagian 2. Ini sama ini. Nah, ini tambahin tagnya. Tag, ini juga tag, dan ini juga tag. Nah, jadi ini ya. Coba lihat di bagian row underscore 3 dot add widget. Pastikan disesuaikan dengan benar ya. Oke, sudah ketemu? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah ketemu, aman ya. Yang lain, Andre, Gomez, Udah apa, dan... Kak? Masih Oke, nginstal itu ya nggak? VS Code-nya. oke, ya. Nanti bisa Kak share kok, ya. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Kita lihat lagi. Kayaknya ini aman ya. Ini aman. Layout, notes, add layout. Kolom 1, stretch-nya 2 nih, jaraknya 2. Ini jaraknya 1. Notes window, set layout. Oke, aman sih. Ya, sekarang, nah, kita buat sebuah fungsi. Fungsi apa yang pertama? Fungsi menyimpan ya, teman-teman ya. Menyimpan. Yuk, kita tambahkan di sini. Bu update, update bagian 2 ya. Fungsi simpan note. Oke, boleh gini. Oke, buat ini ya, note name. Oke, sama dengan key input dialog get text note swing
Nah, gini. If okay, add node name tidak sama dengan kosong. Maka nodes node name ini adalah bentukan JSON-nya. Teks titik dua, teks titik dua. Nah, gini. Ini datanya ya, bentukan JSON-nya. Leads nodes add item node name. List text dot clear. Oke, buat seperti ini. Ini fungsi untuk menyimpan note, ya, catatan. Untuk menyimpan si catatannya. Oke, ini untuk fungsi simpan note-nya, ya. Oke, ini Kak Hafiz sambil jelasin ya. Jadi nanti fungsi tombol create note itu nanti akan manggil ini ya, add note. Kemudian dia bisa nyimpan nih note name-nya. Nah, tapi kita bisa lihat di sini nih. Kita tuh memasukkan data berupa JSON nantinya. Karena disimpannya di sini nih. Nih, ya. Nah, jadi ada teksnya. Ini ada key-nya, kata Kafit, dan ini kosongan untuk menyimpan catatan kita. Ini adalah teksnya, dan ini untuk menyimpan array list-nya, ya, list dari si datanya. Nah, jadi gitu, ya. Di Kafit gambarin bentuknya kayak gini. Kayaknya lebih mudah gini deh. Di bawahnya ya. Jadi seperti ini. Ini key-nya, ya, koma, dan ini teksnya. Nah, biasanya bentukannya gini. Ya, teksnya. Macam-macam. Nah, gini. Misalkan ini adalah catatan yang saya tambahkan, gitu ya. Nah, kenapa Kafit buatnya kosong di sini? Ya kan? Karena nanti teks yang seperti ini, catatan yang Kafit buat ini, itu akan dimasukkan ke sini. Ya, jadi Kafit kasih kosong. Ya. Nah, bentukan JSON-nya itu akan kayak gini. Jadi nanti kalau data kita udah keisi kayak gini. Misalkan teksnya di sini, ini introduction. Misalkan ini answer, gitu ya. Nah, gini. Jadi si user, pengguna nih ya, kita ketika kita inputkan data, nanti data itu akan masuk ke sini. Nah, data itu akan masuk ke sini. Ya, otomatis masuk. Ya, langsung nempatin. Sesuai dengan tag, sesuai dengan key. Ini kan yang kata Kavit bilang, ini adalah key. Ya, kunci. Kunci itu ya variabelnya itu ya. Nah, jadi kalau untuk nodes, itu masuknya ke sini.
ke bagian key-nya teks nih. Nanti keisi di sini ya, di tengah-tengah petik 2 nih. Kalau teks, kalau si pengguna di sini masukin teks, dia akan masuknya ke sini. Nah, datanya itu. Jadi nanti kalau keisi semua, bentuknya seperti ini. Ya. Nanti di file node underscore .json itu, nanti isinya kayak gini. Ya. Nah, inilah data. Ini yang harus kita hasilkan gitu ya hari ini. Kita harus bisa mencapai seperti ini. Ya. Nah, artinya catatan kita sudah bisa digunakan. Gitu ya. Nah, oke. Itu sambil penjelasan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain nggak dari yang tadi Kak Fit jelasin? Leon, Andre, Gomez, Darel, Rafa, boleh kalau mau Tidak, ada Kak. yang mau ditanyakan. Oke, oke. Ini berarti sudah Belum, Kak. belum ya? Boleh dibuat dulu. Nanti Kak Fit kirimkan untuk fungsi-fungsi yang lain, ya. Jadi biar kita bisa sambil demo. Ya sudah, Kak. Sudah. Gomez, sudah. Nama Kak, Rafa, sudah belum? yang dev at Node. Ini ya fungsi. Udah, Sudah. Ya. Oke, Kak Fit, lanjut ya. Nah, itu fungsi add node. Sekarang show node ya. Nah, untuk yang show node ini kita sudah ada ya show node nih. Kan habis di add, di show ya. Kira-kira ada perubahan nggak? Ini key sama dengan list notes, select item, notes, key, text, kemudian tag. Udah ya. Dia manggil ininya nih. Manggil si key-nya kata Kafit ya. Nih. Tadi kan Kafit bentuknya gini nih. Nih ya. Nah, nanti dia baca ininya. Kalau untuk yang fungsi untuk show note, ini dia akan baca ininya nih. Nih, kata Kafit, teks dan teksnya. Dia akan baca ini, kemudian dia akan tampilin. Nah, makanya di sini. Nih ada program key, coba kalau dilihat. Ada notes, kemudian ada angel bracket key. Ya, nah, key-nya adalah teks dan teks. Nah, itu ya. Makanya bentukannya seperti ini, Jason. Kata Kafit bilang ya. Gitu. Ya, harusnya sudah paham ya. Oke, show note. Biarkan. Oke, setelah show note, kita di bawahnya boleh deh nambahin ya. Setelah show note, kita nambahin save note ya. Oke, save note. Nah, itu tadi add, kemudian kita save. Kita selain di add, kita perlu nambahin save note-nya. Boleh di sini, Kafit tambahin ya. Nah, ini di kolom chat ya. Nah, itu di kolom chat. Tambahin komentar dulu. Update bagian 2 fungsi simpan not. Oke, di bawahnya ya. Di sini. Tempel di situ.
Oke, sudah disalin? Ya, sudah. Tunggu, Kak. Sudah. Oke, Kavi tunggu. Ya sudah, Kak. Sudah ya. Oke, lanjut lagi bawahnya. Setelah save note, update, buat komentar lagi, update bagian 2. Fungsi, nah setelah save note tadi apa katanya di sini? Nah, setelah simpan, udah membuat, mengedit ya. Oh, ternyata di bawahnya ada menghapus ya. Menyimpan, edit juga sama aja. Kita fungsi hapus note. Oke nih, teman-teman di bawahnya. Delete note ya. David kirimkan. Di sini, cek di kolom chat ya. Nah, itu, delete note. Update di situ ya. Kakak. Sudah. Yang tadi, aku tadi lihat ada tulisan show note itu apa, Kak? Yang ini, di sini. Iya, show note itu apa? Oh, ini yang untuk menampilkan. Jadi jangan dihapus kalau yang ini. Ini sudah bawaan. Hmm, Tadi sudah ada. Ya, biarin aja. Oke. Kita ke delete bawahnya tadi ya. Oke? Sudah. Sudah nih. Sudah. Sudah. Oke. Sekarang lanjut lagi nih. Ini untuk yang tag ya. Update bagian 2 menambahkan fungsi untuk tag. Nah, menambahkan fungsi untuk tag. Bagian kedua. Oke. Cafe kirim add tag-nya dulu ya. Nah, tadi kan add notes. Sekarang add tag. Nih, tambahkan di kolom chat ya. Kolom chatnya ada. Oke, sudah? Yang add note? Add tag, oke. Sudah ya. Sekarang bawahnya tambahin untuk yang delete tag. Nah, ini beda ya. Bukan delete note sekarang, tapi delete tag. Function untuk dev tag. Ini yang kalau run the application nih kalian enter aja ya.
Nah, biar ke bawah. Kemudian yang fitur search nih. Nah, itu delete tag, silakan disalin. Dev delete tag yang paling atas ya. Sekarang yang search. Nah, ini yang search. Search tag. Oke, itu. Boleh langsung disalin ya. Tambahin. Oke, sudah? Sudah ditambahin tiga ini untuk yang tag, add, delete, dan search. Sudah? Sudah. Sudah. Oke, Sudah. Leon sudah. Oke, Gomez sudah ya. Hmm. Rafa sudah? Kenapa kak? Sudah belum? Belum. Tambahin tiga ini ya, tag ya. Oke. Nah, selanjutnya scroll di paling bawah itu ada apa di situ? Coba dilihat. Ada apa di situ? Run the application ya? Iya kan? Iya. Iya. Oke. Nah, yang ini kita hapus saja. Connection event handling. Kita hapus, ganti dengan yang Kavit kirim. Ya, aku Nah, nggak tuh ada, yang Kak. nggak ada. Iya, Ya, dia itu aku nggak ada tambahkan. run application. Ya udah tambahkan tuh. Yang ini app startupnya ada nggak nih? Yang ini. Nih, noteswin.show. Kemudian with open. Nah, ini ya. Yang Dan with open nggak ada. app.exec. Oh, nggak ada. Nih, Kavit kirimin Iya, ya. Bawahnya ini. Ini yang bawahnya ya. Nih, iya. kalau yang nggak punya. Tuh. Oke, coba ditempel. Jadi begini. Ada, nah, ada connection event handlingnya, run application-nya, ya. Nah, untuk open-nya juga ada. Oke, ini. Nah, kalau yang sudah boleh dijalanin programnya. Boleh dijalanin ya. Error, Kak. Di notes sama dengan JSON.load files. Oh, harus dibuat dulu filenya. Dibuat dulu filenya. Gimana, Kak? Gini, gini. Iya.
Mana coba share screen, share screen. Ini enggak. Hmm. Ya, kayak gitu. Notes underscore data. Dah. Apa itu? FP read unsupport operation not readable. Line berapa itu? 10 Kak. Line 10 in modul ya. Line 10. Oh, not JSON dot load filenya nggak bisa ya? Nggak bisa. Bentar. Ada yang update nggak library-nya? Library-nya nggak ada sih yang update harusnya. Oke. Line 10 itu apa sih? Notes sama dengan JSON dot load ya. Oh, itunya oke, yang 9 10-nya nggak usah deh. Baris 9 sama 10-nya nggak usah. Berarti dihapus saja. Nih ya, punya Kafit ya. Lihat punya Kafit nih, ini. Line 9 sama 10-nya dihapus saja. Kak, habis itu button 160 juga error, Kak. Button Yang lain serat 160. 160, apa itu katanya? Di situ apa? Button tag eh delete tag is not defined. Delete tag is not defined. Oke. Di- Coba function delete tag-nya mana? Ada nggak? Oh, delete tag-nya belum tuh. Punya siapa? Leon. Tambahin dulu fungsinya. Lihat di kolom chat. Hafid sudah kirimkan kok. Oh iya. Tambahin. Iya, di leteknya belum ada tuh. Makanya is not defined ya. Udah? Ada lagi yang error? Apalagi nih? Ini apaan, Kak? Expecting Decode value line file 1 in column 1. listen decode ya. Itu coba Hafid jalanin dulu. Ya. Expecting value ya. Oke, ini kayaknya ada masalah di ini ya. Coba Hafid cek dulu ya. Lead notes.
Oke, kalau yang lain gimana? Sama nggak? Yang lain punya ini? Coba tambahin ini di JSON-nya. Tambahin buka kurung tutup kurung notes underscore data dot JSON. Tambahin buka kurung sama tutup kurung. Kak, Gimana Kak? JSON-nya? Di itu buka file notes underscore data dot JSON. Lah, oke. Di ini pakai bracket bracket. Tambahin bracket. Kurung bracket itu kurung akur awal. Gini gini gini. Di itu dia nggak baca ininya. Nih, kelihatan nggak? Hmm, iya, Kelihatan nggak? depan. Nah, oke, tambahin ininya. Nih. Nah, gini. Ini bracket. Coba tambahin. Sudah Kak, Nah, sudah. jalanin, jalanin. Bisa nggak? Bisa, bisa Kak. Nah, oke. Coba jalanin sampai selesai. Notes-nya disimpan, itunya di add ya, ditambahin, dihapus tag-nya. Oke, punya Rafa, Andre Gomez gimana nih? David belum lihat nih. gue error, Kak. Error di mana? Boleh, boleh, boleh. Share, share. David bantu solve ya. Ya, bukan. Soalnya terus tadi kan. Apa itu? Show. Oh, belum ada itunya tuh pasti. Belum Oh, ada tag show-nya. Dev show note. Coba cari di ini. David kirim ya. Di meeting chat. Ya, di kolom chat. Coba. Kamu belum ada taruhnya show di note. mana, Kak? Taruhnya di bawah add note. Taruh di bawah add note. Hmm. Nah itu. Pas banget tuh. Add note bawahnya. Taruh di bawah function itu. Itu David kirim. Nah, enter. Oke. Nah, coba jalanin. Ini di enter dulu ya. Iya. List Eh, text clear-nya kayaknya. Nah, itu di enter nih. Yang ini. Nih. Nih, di enter ininya. Kayaknya nggak boleh nyambung itu. Harus ke bawah. Gitu. Coba jalanin. bentar. Oh, bisa. Bisa. Sebentar. Wah. Bisa, Kak. Oke. Dicoba ya. Dicoba, kemudian hasilnya di screenshot ya. Sama notes JSON-nya di screenshot. Masukin ke grup ya hasilnya ya. Punya Ya, Gomez dan punya Leon. Sampai, oh ya ya, screenshot. Screenshot isi dulu. Ininya diisi. Semuanya, tag-nya, notes-nya. Misalkan ini adalah catatan keluar ini nama Gomez gitu ya. Kemudian screenshot ininya, Smart Notes-nya, dan screenshot hasil JSON-nya ya. JSON-nya juga di ya. screenshot di JSON dalamnya. Nah, gitu. Ya. Oke. Punya Nah, Rafa? Sudah bisa belum? ya, Kak. Bisa. Sudah bisa. Saya belum selesai, Kak. Belum. Itu ditambahin dulu ya, salin-salin dulu ya di kolom chat ya. Hafid kan udah nambahin tuh di kolom chat. Kalau punya Andre, gimana? Udah bisa belum, Andre? Masih belum bisa, soalnya sinyalnya kurang bagus. Oh, kurang bagus. Oke deh, nggak apa-apa. Nanti kalau udah bagus boleh dicoba lagi ya. Nah, jadi nanti kalau udah bisa,
chat aja Kavit, nanti Kavit kirim fullnya ya. Iya Kak, terima kasih. Fullnya biar nanti kamu tinggal jalanin gitu. Oke. Nah, teman-teman, jadi hari ini seperti itu ya hasilnya tadi, muncul aplikasi Notes, sudah bisa simpan ya, udah bisa masukkan teksnya, udah bisa mencatat juga ya. Kemudian ada tagnya bisa ditambahin. Oke. Nah, jadi nanti teksnya itu kita perlu tambahkan dan masukkan ke dalam file JSON-nya ya hasilnya ya. Nah, itu kan bisa dilihat. Jadi nanti kalian bisa coba-coba lagi. Boleh nanti kalian upload deh ya ke internet gitu. Nanti ke GitHub boleh. Nanti bisa dipakai gitu dari semua orang gitu ya. Nanti itulah nextnya lah ya. Tapi pengen kalian bisa kayak gitu. Oke? Nah, jadi kesimpulannya sudah gitu ya aplikasinya teman-teman. Jadi hasilnya ya sebenarnya seperti itu. Kita udah bisa baca tag, udah bisa hasilnya keluar, draft catatannya. Kalian bisa search ya. Search by tag. Coba tagnya ditambahin banyak-banyak ya. Tambahin dibanyak-banyakin. Kemudian nanti sebenarnya itu bisa dicari gitu ya. Kalian ketik aja nanti muncul pencarian ya. Nah, itu pokoknya fiturnya dicoba-coba semua ya. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu dari Leon, Andre, Darel, Rafa, Gomez. Kalau Tidak, nggak Kak. ada, oke, nggak ada ya. Kalau tidak ada, Oh. kita cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Nah, jadi sudah boleh dikirimkan hasilnya ke grup WhatsApp sebagai bukti ya, hasil sudah mengerjakan. Dan kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan ya dari semuanya. Takutnya musimnya juga lagi cuacanya hujan terus, jadi biasanya virus ya, badan itu mulai kerasa kurang ya daya tahannya. Oke? Kita ketemu lagi di hari Selasa depan. Dadah, sampai jumpa dan selamat malam. Dah. Dadah. Dah, Kak. Ya.